Parah ngekolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan perakitan motor Jupiter Z1 ya. Nah, yang kemarin kena setang pistonnya, ini dia stangnya ya. Ini dia. Ini kronologinya, stang pistonnya ini kena. Ini. Dan tadi udah dibawa ke tukang bubut. Saya juga nggak ngeh, namun sampai di sini saya pasang, saya cek lah kok ininya masih ngelobang. Ini bekasnya di gerinda ya. Jadi dia kemungkinan kemarin kan ganti mangkok ganda ya, mangkok kopling ini. Nah, ini bekasnya diketok pakai apa ya? Mungkin sejenis kunci apa itu diketok, terus ini diganti yang baru, akhirnya dipakai pakai kunci biasa. Nah, secara metode penggetokannya dia ya maaf ya, bukan gimana, ini salah karena si poros engkol ini mengalami goyang, mengalami pemutaran ruahnya ini ujungnya adalah bengkok, lalu akibatnya dia kena ke sini nih seal. Ini namanya seal pompa oli ataupun seal crankcase dari samping pompa oli ini sampai jebol kayak gini ya teman-teman. Nah, akhirnya setang sekernya kena karena oli yang sebagian masuk ke sini nih, ke kap bak kopling ini tidak bisa keluar membasahi si setang piston sini. Karena ininya kan bengkok, jadi dia keluar, jadi dia sobek di sini, keluarlah oli itu ke sini. Dalam proses jangka panjang, jangka waktu pendek. Pak. Oh ya. Saya kembalikan, jangka waktu pendek memang nggak apa-apa, tapi lama oli akan melimbur lewat sini, pecahin ini nih. Oli lewatnya sini, lalu dia tidak akan mengalir ke sini ya teman-teman. Ya, dia tidak akan mengalir ke sini, akhirnya dia akan muntah ke sini. Dia tidak membasahi stang piston dan lain sebagainya di sini ya. Akhirnya ya setang pistonnya kena kayak gitu ya. Ini sekedar informasi kepada teman-teman semuanya yang mempunyai sepeda motor. Hati-hatilah dalam melaksanakan ataupun hati-hatilah dalam membetuli motor ya. Teliti dan kita selalu bilang dan kita lihat cara metode pengerjaannya. Nah, kalau kayak gini yang rugi siapa? Kita sendiri ya. Mau nggak mau kita mau senter, mau presin ini kalau bisa, tapi kalau nanti nggak bisa kita terpaksa ganti poros engkol ataupun crankcase gitu ya. Dan harganya juga lumayan nih, sangat jelas banget ngiolnya kan nih. Tuh, kalau ini kalau di kamera nggak begitu terang ya, karena nggak begitu kelihatan banget, tapi kalau kita putar begini sangat jelas ini bengkok di ujung. Ini kalau kita pasang ya ini akan jebol lagi, walaupun ini diganti berapa kali tetap jebol karena dia akan terus sampai sobek. Dan ini juga bekasnya di gerinda ya. Kalau ini nggak di gerinda, otomatis bak ini nggak akan masuk karena dia bengkok. Sebenarnya nggak usah di gerinda, langsung dipresin aja kayak gitu. Jadi ini gagal untuk kita naikkan. Kita akan bongkar lagi dan kita akan kembalikan ke tukang pres, ke bubutnya ya. Ini bengkok di sini. Awalnya kayak gitu ya teman-teman. Ini setang sebenarnya tadinya nggak masalah. Ini cara metode penggantian mangkok ganda atau mangkok koplingnya ini salah dalam menerapkan. Entah itu melepas, entah itu memukulnya. Kalau walaupun kita tidak punya kunci impact ya yang kayak gini untuk membuka, ini impact. Kita pakai metode pukul, tapi kita harus hati-hati untuk memukul si baut ini, jangan sampai jadi terjadi kebengkokan. Yang rugi kita sendiri yang punya motor kayak gitu. Nah, kalau ini kan kunci 19 shock ya yang bagus. Lalu kita pakai jenis obeng ketok ya. Kalau nggak pakai punya impact ya kita jenis pakai obeng ketok ataupun kunci biasa untuk menahan di sini nih. Menahan lubang ini kan udah dikasih lubang.
kita tahan pakai kunci tracker biasa, lalu kita puter kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita tidak punya impact, ngoten le. Ini jelas bengkok banget, kelihatan tuh sampai menggeol. Ini dipasang pun nanti stang piston tidak akan awet karena yang ini yang dari baut ke sini itu mengalami bengkok. Kita akan preskan kembali ke tukang bubut kalau bisa ya, insya Allah. Kita akan bongkar lagi terpaksa. Gitu ya teman-teman, sekedar info untuk perakitan motor ini terpaksa belum kita bisa rakit lagi, kita akan bongkar lagi karena ya ini metodenya kayak gini. Oke, sekian dulu informasi dari saya, sekedar ngasih tahu ya kepada teman-teman, hati-hatilah memasukkan motor ke dalam satu bengkel dan benailah dengan sesuai ya. Kalau kayak gini ya rugi siapa? Kita dewe ini. Awalnya stang sekernya nggak masalah ya, kalau ininya itu nggak jebol kayak gitu. Oke, sukses buat kalian, selamat menjalankan ibadah puasa kembali. Selamat siang menjelang sore. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sukses.